Assalamualaikum saudaraku. Pernahkah hatimu merasa lelah? Engkau telah mengetuk pintu langit berkali-kali. Tanganmu menengadah, air matamu menetes, dan setiap sujudmu dipenuhi satu nama, satu permintaan. Namun, terus bergulir, apa yang kau minta belum juga tiba. Di titik inilah, rasa kecewa seringkali menyusup diam-diam, membisikkan keraguan. Apakah Tuhan tidak mendengarku? Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menyapa kegelisahan ini dengan lembut. Beliau berkata dalam hikmah ke-6, "Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, membuatmu patah harapan." Ini bukan sekedar nasihat, ini adalah resep obat bagi hati yang sedang sakit karena menunggu. Mengapa tidak boleh putus asa? Karena Allah telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Janji Allah itu pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa masalahnya bukan pada apakah doa itu dikabulkan, melainkan pemahaman kita tentang bagaimana cara Allah mengabulkannya. Beliau melanjutkan, "Sebab Dia telah menjamin pengabulan doa dalam apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan dalam apa yang engkau kehendaki untuk dirimu." Kita seringkali seperti anak kecil yang meminta api karena warnanya indah, namun sang ibu menolaknya karena itu membakar. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Pilihannya adalah keselamatanmu. Bagian kedua dari hikmah ini berbunyi, "Dan pada waktu yang Dia tentukan, bukan pada waktu yang engkau tentukan." Kita hidup dalam dimensi waktu yang tergesa-gesa. Kita ingin segalanya instan, tapi Allah adalah sang pemilik waktu. Buah yang dipetik sebelum matang rasanya masam. Doa yang dikabulkan sebelum kesiapan jiwa bisa jadi justru menjadi ujian yang membinasakan. Bayangkan engkau datang ke dokter ahli. Engkau minta obat keras sekarang juga. Tapi dokter bilang, "Tunggu, tubuhmu belum kuat. Kau harus terapi dulu." Apakah dokter itu jahat? Tidak, dia justru sangat sayang. Penundaan itu sendiri adalah bentuk pemberian. Allah menunda pengabulan doamu, mungkin untuk menguatkan wadah jiwamu, agar tidak pecah saat nikmat itu dituangkan. Tahukah engkau? Kadang Allah rindu mendengar suaramu. Jika permintaanmu langsung diberi, mungkin engkau akan langsung pergi dan lupa. Penundaan membuatmu terus mengetuk, terus bersujud, dan terus merintih. Kedekatan yang terjalin selama masa penantian itulah hadiah terbesarnya. Jauh lebih indah daripada benda duniawi yang kau minta. Rasulullah mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Pengabulan itu ada 3 bentuk. Pertama, diberikan kontan di dunia sesuai mintamu. Kedua, disimpan sebagai pahala besar di akhirat saat kau sangat membutuhkannya. Ketiga, dipalingkan dari musibah yang setara dengannya. Jadi, mana mungkin kita rugi? Tidak ada investasi doa yang merugi di sisi Allah. Bahaya terbesar dari keterlambatan doa bukanlah tidak dikabulkannya permintaan, melainkan lunturnya iman di dalam hati. Ketika engkau mulai berkata, "Allah tidak adil," saat itulah iblis menang. Ibnu Athaillah ingin menjaga hatimu agar tetap jernih. Tetaplah berbaik sangka, husnuzon. Yakinlah bahwa penundaan ini adalah skenario terbaik dari sutradara yang maha tahu. Lihatlah Nabi Yakub. Puluhan tahun terpisah dari Yusuf hingga matanya memutih karena tangis. Apakah doanya ditolak? Tidak. Doanya ditunda hingga waktu yang paling sempurna, saat Yusuf telah menjadi raja. Jika dikabulkan di awal, kisahnya tak akan seindah itu. Sabarmu saat ini sedang mengukir sejarah kebahagiaanmu di masa depan. Maka, wahai jiwa yang sedang menanti, jangan padamkan lilin harapanmu. Biarkan Allah menjadi Tuhan yang mengatur, dan jadilah hamba yang menerima. Tugasmu adalah mengetuk pintu. Tugasnya adalah membuka. Biarkan Dia memilihkan waktu dan bentuk hadiahnya untukmu.
apa yang dipilihkan Allah untukmu pasti lebih baik daripada apa yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Tarik napas dalam dan lepaskan keraguan. Ucapkan alhamdulillah atas apa yang sudah ada dan atas apa yang sedang dipersiapkannya. Semoga Allah melapangkan dadamu dalam penantian dan memberimu kejutan indah di waktu yang paling tepat. Teruslah berdoa, karena engkau sedang berbisik ke bumi, namun didengar di langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.